Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan nikmat, sehat, dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda, tentunya bersama saya Nana Ratnasari yang akan memandu bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema pendidikan politik rakyat jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Biasa. Ya, berbicara tentang politik, perjuangan bangsa tidak lepas dari gerakan politik. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh para founding father bangsa Indonesia hingga kemerdekaan Indonesia sendiri tercapai dan diakui di seluruh dunia tentunya. Dan dimulai dari pasca kemerdekaan Indonesia, dinamika itu terus terjadi di tubuh bangsa Indonesia, khususnya di ranah pemilu. Berbicara lingkup pemilu sendiri dimulai di Indonesia pada tahun 1955 sampai 2019, ya tahun lalu. Terhitung sudah 11 kali Indonesia melaksanakan pemilu. Sudah sejauh ini sudah 11 kali, terhitung 11 kali. Lalu semua perjalanan pemilu menghasilkan para pemimpin-pemimpin bangsa, baik parlemen maupun di eksekutif. Adapun pendidikan politik itu sendiri adalah proses pembelajaran dan memahami tentang bagaimana hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hari ini tanggal 9 Desember tahun 2020 mendatang akan dilaksanakannya pilihan bupati dan wakil bupati serentak di 8 kabupaten kota, khususnya di Provinsi Lampung. Apakah selama ini pendidikan politik itu sudah diberikan ke masyarakat, sudah pure disampaikan kepada masyarakat seperti itu, atau malah justru sebaliknya? Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama dan akan kita kupas tentunya pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita sapa tentunya pada malam hari ini. Saya tidak sendiri, ya saya ditemani dua narasumber luar biasa kita. Langsung saja kita sapa ya teman-teman. Di samping saya sudah ada Kiai Haji Slamet Anwar yang biasa kita sapa dengan Kang Slamet. Assalamualaikum Kang. Apa kabar Kang? Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Sangat prima. Luar biasa sekali, semangat seperti ya Kang ya. Oke teman-teman SBL, beliau ini merupakan aktivis partai politik yang hari ini beliau diamanatkan menjadi ketua partai PKB Kabupaten Lampung Tengah seperti itu ya Kang ya. Ya, kebetulan beliau juga diamanatkan menjadi ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Lampung Tengah. Ya, beliau tidak sendiri. Narasumber selanjutnya ada Bapak Iwayan Eka Sadia Budiarsa yang biasa kita sapa dengan Beli Wayan. Om Swastiastu Beli. Sehat ya Beli ya? Sehat. Luar biasa, masih semangat ya Beli ya, walaupun keadaan pandemi seperti ini tetap produktif ya Beli ya? Luar biasa. Ya, teman-teman SBL di rumah, ya kebetulan beliau ini sempat bergelut di ranah politik ya, tentunya diamanatkan menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2006 sampai dengan 2008, lalu menjadi anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008-2014 dan demisioner Ketua Peradah Provinsi Lampung gitu ya Beli ya. Luar biasa sekali. Gini. Ya, luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini teman-teman SBL. Begini Kang Slamet, Beli butuh berbicara tentang politik hari ini tentunya sedang sengit-sengitnya ya Kang ya Beli, karena prepare untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Nah, hari ini kita akan mengupas bagaimana dan seperti apa persiapan, lalu bagaimana sih pendidikan politik rakyat itu sendiri hari ini tersampaikan kepada rakyat atau tidak. Rakyat paham
paham akan pendidikan politik rakyat atau tidak, dan bagaimana nanti implementasi selanjutnya ketika calon-calon ini sudah ada di posisi yang diinginkan seperti itu. Pertanyaan yang pertama untuk narasumber, menurut Kang Slamet dan Beliwayan sendiri, bagaimana sih terkait kesadaran rakyat akan politik menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan? Kesadaran politiknya itu bagaimana? Lo nggak sama? Tadi ada sedikit redaksi yang saya perbaiki. Ya. Jadi di politik ini kan yang ada pesta. Tuh. Kalau kita mau ada pembelajaran politik, ada bahasa sengit-sengitnya ini. Ya, saking semangat. Oh, saking semangatnya jadi sengit. Enggak. Mau menilai dari si mana? Saking semangat. Kalau pembelajaran politik sesuai dengan undang-undang politik tahun 2011 pasal 11 ayat 1 bahwa politik ini sebagai wadah untuk pembelajaran di masyarakat. Kemudian di politik ini kalau di masyarakat apa yang dikatakan ada yang cuek dan sebagainya, memang ada 3 kelompok. Pertama, yang mana kelompok apatis. Kelompok apatis ini apa yang dikatakan cuek dengan kurang respon. Ya. Bukannya dia nggak ada pendidikan politik, memang ya kalau sudah punya karakter cuek, ini nggak bisa kita bahas panjang-panjang. Yang kedua, ada yang namanya masyarakat yang spektator, orang yang pernah ikut dalam pilkada, pernah memilih, tapi dia tidak berperan langsung di dalam partai politik. Ini yang namanya, kalau saya ini apa ya, pasukan abjak ya kan? Ini yang kadang-kadang bikin rangga. Makanya politik ini kalau dinikmati luar biasa ya kan? Dia pemilih, tapi bukan pengurus partai politik. Nggak ikut eksekusi gitu ya. Dia nggak apatis, dia begitu kumpul-kumpul. Makanya orang-orang politik yang pesta demokrasi juga harus memahami ini orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai nggak kesentuh. Kalau nggak kesentuh, sediat ini kan. Yang ketiga, ada masyarakat yang namanya gladiator. Orang yang aktif berperan dalam proses politik dan dia juga apa ya, eksekutor juga. Kalau orang bilang di sepak bola gelandang juga kan. Nah, dia struktural, dia nah. Makanya orang yang gladiator inilah yang akan memberikan warna bagaimana nanti di pilkada ini bisa betul-betul pendidikan politik ini bisa menyentuh sampai yang paling bawah, lapisan terbawah seperti itu ya. Lalu rakyat yang kurang paham nih Kang terkait bagaimana pelaksanaan dan lain sebagainya, itu kan ada tuh Kang, dari umur, kan kita ngomongin umur nih apa, nah itu kan perlu tuh disentuh. Nah bagaimana nih hari ini kan Kang Slamet sendiri ada di bagian parpol ya, gladiatornya. Nah di gladiatornya nih hari ini itu bagaimana nih Kang, mungkin bisa maksudnya yang nggak kesentuh, orang-orang yang kata bahasa lagi kerennya nih anak-anak milenial gitu kan? Ya, gitu bisa. Jadi mungkin di Indonesia ini belum ada kurikulum politik di sekolah-sekolah. Ya. Ini kelemahan kita mungkin itu. Sehingga politik ini menurut kaula muda nggak penting.
Padahal politik ini adalah menurut Aristoteles, saya baca, di politik adalah capaian target untuk jabatan dan penguasa. Nah, kalau orang-orang ini tidak memahami apa arti politik, kemudian yang akan mencapai target jabatan dan kekuasaan ini orangnya SDM-nya tidak mumpuni, ini juga akan menjadi korban semua masyarakat dalam hal ini. Makanya tidak boleh apatis, dia harus bisa mewarnai. Yang orang anak-anak muda ini kan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ini akan jadi generasi penerus. Ya mestinya harus memahami. Biasa. Mungkin dari Beli Wayan ingin menambahkan terkait kesadaran rakyat akan politik tadi. Walaupun terkait dengan kesadaran politik masyarakat secara keseluruhan, intinya memang ada beberapa pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kesadaran politik. Salah satunya adalah KPU dalam hal ini penyelenggara. Di samping itu juga ada pihak-pihak lain juga yang wajib dalam kesadaran politik ini, seperti organisasi politik. Artinya dalam hal ini saya lihat kawan-kawan yang di tingkatan politik artinya mempunyai kader-kader sampai tingkat kampung. Artinya itu juga harus membantu masyarakat untuk menyadarkan bagaimana berpolitik dan itu. Kemudian di tingkat penyelenggara juga sudah ada yang namanya Pokja, yang dia artinya menangani khusus untuk pemilih. Jadi seperti disampaikan Selamat tentang pemilih milenial, atau istilahnya pemilih pemula. Itu adalah menjadi tugas kita bersama-sama sebenarnya sebagai warga yang paham tentang politik, terutama pemain-pemain politik lah. Ini tanda kutip ya, pemain politik ini bagaimana menyampaikan kepada pemilih-pemilih pemula, memberikan pemahaman bagaimana berpolitik yang sah, bagaimana berpolitik yang baik. Jangan sampai dengan adanya ajang politik ini bukan kita menjadi bersatu, malah menjadi Terpecah belah seperti itu ya. jangan sampai setelah selesai pemilu yang biasanya kita duduk bareng, besoknya nggak teguran lagi. Teguran. Itu yang susah kita benarkan. Karena kejadian-kejadian seperti itu sudah kita alami. Sering terjadi gitu ya, Bli. Jangan kita bicara politik yang mungkin tingkatnya kabupaten, 9 kepala kampung aja contoh kecil. Tuh. Yang kemarin yang seteguran gara-gara calonnya kalah, besok Jadi gak sih. itulah sebenarnya tugas kita, bagaimana menyadarkan, bagaimana memberikan pemahaman yang baik, tepat, sehingga tidak ada hal Ya, berbicara tentang politik tentunya ya. Seberapa besar sih Kang Kang Selamat dan disebutkan aktif ya di parpol hari ini. Ya. Pingin Ratna tahu nih sebesar apa sih peran partai politik hari ini dalam pendidikan politik rakyat itu sendiri. Nah sebenarnya di parpol itu sendiri ada atau tidak sih program kegiatan untuk pendidikan politik rakyat di parpol? Ada nggak Kak? Ada. Jadi Ada ya? fungsi politik itu diantaranya adalah pilar penyangga untuk menjadi komunikasi dengan wakil-wakil rakyat. Secara otomatis di politik ini dengan pertemuan PAC, ranting-ranting itu tidak secara langsung juga pendidikan politik. Memang cara pendidikannya politik ya seperti itu, tidak seperti di formal, sekolah-sekolah formal. Makanya kalau memang politik ini mau dibikin kurikulum di sekolah-sekolah, ya mungkin hanya pakem-pakemnya aja,
Tapi kalau nanti di lapangan mungkin ya Beda. sudah berbeda. Inilah Berbedanya gimana tuh Kang? perbedaannya. Tujuan politik itu kan pertama apa yang dikatakan oleh Aristoteles atau untuk mencapai tujuan target Target berarti ya. jabatan dan kekuasaan. Tuh. Ini ya. Nah kemudian orang itu kan punya ide-ide tersendiri. Saya ini mau nargetin apa bahasa apa Nana. Mbak Nana Iya. kan dengan cara sendiri beda dengan ini. Oh iya. Betul, betul, betul. Cara pendekatannya dengan orang sudah berbeda-beda ya kan. Nah, makanya di sini apa yang disampaikan ini tadi bahwa perbedaan ini sebagai apa demokrasi. Demokrasi. Betul. Jangan sampai kemudian perbedaan juga menjadi pertempuran. Sanggup enggak kalau orang mau di dunia politik berbeda dengan orang lain? Kenapa? Karena lawan pasti berbeda cara teknisnya mencapai capaian target itu. Ya silakan. Kalau di politik nggak ada yang haram, semuanya halal. Akan uji ya? Halal semua ya Kang ya. Halal semua. Halal, halal. Dengan halal, cara halal. pribadinya dia, bukan halal haraman. Dengan teknis seperti apapun monggo. Maka apa yang tadi Mbak Nana serempet tadi, bagaimana dengan politik sembako? Ya monggo. Nggak apa-apa. Mau di KPU juga diatur kemarin. Boleh memberikan apa sembako asal tidak melebihi undang-undangnya 25.000. Itu ada undang-undangnya. Ada kriteria, ada Ada, peraturannya iya. ya Kang ya. Itu yang bikin undang-undang tuh. Mungkin dari sini saya ingin ditambahkan terkait bagaimana sih parpol hari ini ada atau tidak program untuk pendidikan politik rakyat. Ya kalau saya lihat dari partai politik pasti ada. Artinya partai politik itu sudah menyiapkan kader-kadernya untuk pelajaran politik di tingkatan. Intinya paling tidak apapun yang dilakukan partai politik untuk kader-kader bagaimana masyarakat ini memilih tidak golput, Tidak golput. kan itu. Walaupun pilihannya berbeda, yang terpenting dalam hal ini adalah mereka memilih. Itu aja. Pilihan beda, boleh. Yang penting memilih. Jangan sampai golput gitu ya. Gitu. Ya. Kesan di mata rakyat politik hari ini tuh kan ya bagi-bagi sembako itu tadi kan, bagi-bagi sembako, money politik. Lalu sehingganya visi misi dari calon ini tadi diabaikan gitu. Iya, tidak dihiraukan oleh masyarakat. Jadi poinnya yang penting nanti bagi-bagi sembako, yang penting nanti ada duitnya nih. Nah, itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Kang Slamet hari ini, Kang Slamet dan Bli sendiri terkait money politik dan bagi-bagi sembako itu tadi? Jadi kalau bahasa money politik ya, karena udah ada aturannya juga nggak bisa juga. Jadi apalagi di musim pandemi ini masyarakat kayaknya cocok banget di global. Saya katakan tadi bahwa politik itu kan tergantung capaiannya dia, targetnya untuk mencapai jabatan kekuasaan itu teknisnya masing-masing. Asal sebatas sembako itu masih wajar, maka diatur oleh undang-undang. Saya pikir ya nanti tidak berisiko. Nah, ini kan persoalannya mau ditangani dengan tegas apa enggak? Iya. Jadi mestinya penyelenggara pemilu ini harus hadir dan tegas pembelajarannya politik. Wah ini sudah melebihi target nih. Karena apa? Ini juga nanti kalau sudah melebihi batas, ya akan yang jadi korban juga masyarakat. Kos nilainya sangat tinggi. Sekarang jadi anggota DPR aja paling murah 500 juta. Itu 5 kecamatan. Nah kalau bupati, wakil bupati, saya nggak bisa mikir lagi mau berapa miliar.
Dengan APBD kita 2,7 aja udah dana dari pusat. PAD kita cuma 200 sekian. Untuk mengembalikan modalnya itu kira-kira kalau nggak ngerusui nanti lah urusan. Nanti urusan makanya untuk saya tegaskan ini mestinya penyelenggara juga harus berkomunikasi dengan para pemain-pemain kopi. Insya Allah kalau penyelenggara tegas sesuai dengan aturan, tapi itu nanti dengan sendirinya akan stabil. Itu sebenarnya salahnya tuh gimana itu? Kan apa namanya? Kalau misalkan ada yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ADART kan, sesuai dengan tataran. Nah, kalau misalkan hari ini ada yang menyimpang gitu, itu yang salah rakyatnya atau gimana itu kan? Ini mau ngebeli. Kalau menurut saya, kalau bicara money politik ini sepertinya tidak terjadi dari kemarin. Kalau kita bicara salah dan benar, artinya kita lihat sumbernya. Kan, misal saya kepala daerah, kalau saya nggak punya duit, tapi di belakang saya punya duit, itu masalahnya. Betul nggak? Jadi Itu masalahnya. yang punya dengan yang punya duit gitu ya. Ya, Padahal belum tentu yang punya duit. Itu masalahnya. Kan. Sehingga sponsor inilah yang kemudian udah pokoknya menang nih gue modalin, kira-kira begitulah bahasa kau. Maka terjadilah money politik sampai tingkat bawah kan, dengan batasan-batasan melebihi daripada PKPU. Yang jelas dinyatakan di sana bahwa diperbolehkan senilai 25.000 nilai sembako, dan itu pun ditentukan kan. Tapi faktanya di lapangan kan sembakonya itu di dalam kaos itu ada lepitannya. Artinya dalam hal ini betul apa yang disampaikan tadi Kang Slamet, bahwa penyelenggara dalam hal ini Panwas dan KPU memang betul-betul harus bersinergis dan mempunyai ketegasan. Artinya betul-betul ditegaskan bahwa itu tidak boleh dan melanggar kemudian dikenakan sanksi. Jadi dibuat efek jerah. Nah, persoalannya sekarang berani atau tidak, kan itu aja. Kan itu persoalannya. Ya, kalau misalkan berbicara terkait itu tadi nih, terus apa nih fungsinya Bawaslu dan Panwaslu yang disediakan oleh negara, diadakan untuk nah itu kan digaji, difasilitasi untuk proses prepare untuk pesta demokrasi itu. Tapi kalau misalkan di lapangan kayak gitu gimana itu, berfungsi nggak nih Bawaslu hari gitu, itu gimana beli? Kalau Gimana berfungsi nggak? persoalannya kan begini, jadi kembali kepada aturan. Betul. Aturannya jelas, ya kan? Mungkin pelakunya yang tidak jelas. Nah, ibaratkan kan ada patah bilang itu, ya maaf ngomong ini apa, kayak kentut lah. Ada baunya, tapi suaranya nggak ada. Jadi wah mungkin dia gitu, seperti itu. Maka dalam hal ini untuk pelaksanaan pilihan kepala daerah tahun ini, ya kawan-kawan penyelenggara memang harus betul-betul ekstra. Ya kalau memang mau Lampung Tengah ini ke depan bersih. Tadi juga disampaikan oleh Pak Slamet bahwa kalau terlalu banyak pos yang dikeluarkan, ulangnya bagaimana? Kemudian masyarakat mau diapakan? Jangan nanti setelah selesai pilkada masyarakat ini mengeluh. Tadi yang ke rumah saya mengatakan jalan tempatmu kok jelek bener katanya. Saya bilang ini jalan ini dari zaman Soeharto belum bener. Mana nih pemerintah ini kok nggak Artinya dibenerin? jangan sampai masyarakat itu kemudian pada saat menerima dia sembuh. Iya. Habis itu diberi rokok selesai. Begitu dilantik, habis itu ngeluh. Oke,
Iya, pembangunan nggak nyampe-nyampe. jalan tuh kayak kan dia nelek terus. Artinya gini, jadi sama-sama penyelenggara juga punya keterbatasan. Artinya dia tidak bisa untuk semata-mata memantau semua. Perlu peran serta daripada masyarakat, perlu peran serta daripada partai politik, dalam ini pelaku kontestasi daripada ada. Saling melaporkan aja, jelas kok, ya kan? Sekarang tinggal partai politiknya berani apa enggak laporin ya. Partai politiknya apa penyelenggaranya? Ya, partai politiknya laporin ke penyelenggara. Alah biarinlah, jangan-jangan biarinlah, saya juga begitu. Ya kan itu, sekitar inilah. Ya, masih seputar politik. Ya, pendidikan politik rakyat masih di SBL Suara Bumi Lampung.